Shalom anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar terkait pacaran ya di bab terakhir untuk pelajaran kita di semester genap ini. Baik anak-anak, seperti yang sudah dibahas sebelumnya di bab sebelumnya terkait persahabatan, kita di bab terakhir ini akan membahas terkait dengan pacaran. Di akhir saya akan nanti memberi tugas untuk dikerjakan dan dilaporkan, dan seperti biasa laporannya melalui Japri ke saya, dan setelah di absen tadi kita menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, apa dan bagaimana itu pacaran nanti akan ada di tugas yang akan saya diktekan melalui konten ini juga. Baik anak-anak sekalian, ya, siapa yang udah punya pacar? Dijawab dalam hati ya, yang udah punya pacar. Ya, kenapa orang pacaran? Ya, batasannya dari pelajaran kita sebelumnya, kita membentuk persahabatan antara satu dengan yang lain. Akhirnya karena ada kecocokan dan pas, maka membangun hubungan yang disebut pacaran. Nah, orang berpacaran itu yang pertama itu pasti ada yang namanya cinta. Apa itu cinta? Cinta dalam hubungan antar lawan jenis. Ya, lawan jenis. Saya tidak setuju dan memang harusnya tidak setuju kalau sesama jenis, itu beda ceritanya. Ya, itu tidak baik anak-anak. Ya, cinta dalam hubungan antar lawan jenis yang akan menyiapkan diri menjadi pasangan adalah hubungan yang saling memberi, saling menerima, saling menghargai dengan yang lain. Ya, cinta itu tidak boleh dipaksakan. Itu harus tumbuh dari hati yang paling dalam, dari mata lalu turun ke hati. Itu cinta. Ya, cinta itu menuntut kesetiaan, dan cinta itu juga harus saling memberi dan saling menerima. Ya, baik anak-anak sekalian, itu terkait cinta. Nah, cinta antar lawan jenis ada dua kategori. Dari buku yang kita pelajari ada dua kategori. Yang pertama, cinta emosional. Cinta emosional adalah cinta yang amat misterius. Ia datang dan pergi bagai angin. Ini misterius. Ya, cinta emosional, atau seperti yang dikatakan di buku ini, as free as the wind blows. Cinta macam inilah yang banyak dibicarakan dan ditulis oleh para penyair, digubah oleh para puitis, ya. Dan cinta ini karena dia emosi, maka dia cepat mengungkapkan, aku cinta padamu, I am falling in love in you. I ni I wo, ya, dan lain sebagainya. Ya, cinta yang seperti ini ketika dia bertepuk sebelah tangan, dia akan emosi. Makanya muncul lagu Cinta Ditolak, Dukun Bertindak, karena emosi. Ya, emosinya. Dia nggak penting sama dia itu bibit bobot bebet. Yang penting cinta. Kalau udah cinta ya cinta. Itu aja. Ya, ini perbedaan orang yang cinta emosional. Yang selanjutnya, ciri-ciri cinta emosionalnya perasaannya amat kuat atau intens. Pokoknya dia kuat. Udah cinta aja, pengen ketemu, pengen jumpa, pengen ngungkapin, ya. Pikirannya hanya kepada dia. Ya, itu ya. Cintanya seperti itu. Yang kedua, cinta rasional. Cinta rasional itu didominasi oleh akal sehat rasio. Masa sih gua nih, anak pejabat, masa pacaran harus sama orang yang kurang berada? Ya, seperti itu. Dia rasional. Ini gua ganteng, masa gua pacaran sama yang tidak cantik? Nah, kurang lebih seperti itu. Dia menggunakan rasio. Akalnya bermain. Nggak seperti tadi si cinta yang pertama, cinta emosional. Emosinya aja ketika dia lihat, cantik. Ya, kalau ini dia menggunakan rasio. Eric Fromm dalam bukunya yang sangat laris, The Art of Loving, mengatakan
untuk melaksanakan 4 unsur yang sesungguhnya tidak cukup bermodalkan perasaan, tetapi dibutuhkan kesadaran penuh, bahkan penalaran. Lalu dia kata ada 4 unsur cinta: care, responsibility, respect, and knowledge. Kepedulian, tanggung jawab, sikap hormat, dan kesediaan mengenal serta penerimaan apa adanya. Itu 4 unsur cinta yang disampaikan oleh Erich Fromm dalam bukunya The Art of Loving. Selanjutnya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kategori cinta, cinta emosional dengan cinta rasional. Sekarang kita belajar tentang beragam jenis cinta. Ya, beragam jenis cinta. Kita bisa lihat beragam jenis cinta. Yang pertama, cinta agape. Cinta agape, cinta tanpa pamrih yang berasal dari Tuhan kepada manusia, ya. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal terakhir itu ketika dia menanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah kamu agape kepada saya? Ya Tuhan, saya filia sama Tuhan. Dia pakai kata filia. Ya, sementara Yesus menuntut agape kepada Petrus. Namun Petrus menjawabnya, ya saya agape sama Tuhan. Saya filia sama Tuhan. Ya, jadi jawaban yang berbeda. Makanya sampai 3 kali akhirnya Petrus menjawab, ya saya agape sama Tuhan. Cinta yang tidak menuntut pamrih, ya. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Dia rela mati di kayu salib, menunjukkan cintanya yang agape kepada saya, kepada anak-anak sekalian, kepada semua umat manusia. Cinta yang kedua, ragam jenis cinta yang kedua, storge. Cinta karena hubungan darah. Saya cinta kepada abang saya, kakak saya, kepada ayah dan ibu saya karena cinta akan hubungan darah, ya. Yang ketiga, cinta filia, cinta persahabatan, teman, ya. Hubungan persahabatan tadi Petrus menghubungkan dirinya dengan Tuhan Yesus sebagai filia karena Tuhan Yesus adalah gurunya, karena ada hubungan, ya. Yang selanjutnya cinta eros, cinta berahi, atau karena seks, ini eros. Ini orang-orang dewasa saja dan tidak perlu kita bahas, ya. Yang pasti ini karena hawa nafsu dan hanya untuk seks saja. Lalu beberapa ciri-ciri orang yang jatuh cinta: bila bertemu merasa gembira, tidak tertarik pada orang lain karena dia udah fokus pada cintanya yang pertama. Aku hanya cinta kepada si Prioni Purba, udah itu. Yang lain enggak, itu aja. Mengalami aneh, suka senyum-senyum sendiri. Ya, beberapa tahun lalu saya ada dengar salah satu orang yang tidak bisa dinasehati, syanu, dan salah satunya dikatakan orang yang lagi jatuh cinta, engkau tidak bisa nasehati dia. Ngapain lu cinta sama dia, mau pacaran sama dia? Nggak akan bisa dinasehati. Orang yang lagi falling in love tidak bisa dinasehati. Ini salah satu keanehannya, ya. Oke anak-anak sekalian, ya, kita sudah belajar. Kalau kita buka buku kita, ada selanjutnya seks dan kencan. Saya tidak bahas, Anda bisa baca jika itu perlu untuk Anda. Saya tidak bahas, ya. Anak-anak sekalian, saya tidak bahas itu, ya. Lalu tugas, ya, tugas bisa dikerjakan. Saya tunggu sampai dengan jam 9 malam. Yang pertama, soal yang pertama, apakah Anda sudah mengalami yang namanya pacaran? Apakah pacaran itu penting? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, tuliskan definisi pacaran dengan kata-kata Anda sendiri. Apakah kata-kata tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mencerminkan nilai Kristiani yang diajarkan dalam Alkitab? Tuliskan jawabanmu. Yang ketiga, mengapa kita perlu etika dalam berpacaran? Berikan alasanmu apa. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan hidup yang baik dan suci menurut pandangan Kristen? Berikan jawabanmu. Yang kelima, terakhir, apa pendapat orang tuamu tentang pacaran? Apakah mereka setuju jika kamu katakan, "Mak, Pak, aku sudah punya pacar, boleh aku pacaran, Mak?" Apa mereka setuju? Berikan jawabanmu. Oke, saya tunggu jawabannya sampai dengan jam 9 malam ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar anakku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.